Kembali lagi bersama kami guys. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas filsafat politik era pencerahan. Bagi kalian yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, sebaiknya dinonton dulu deh, ya guys. Baiklah, mari kita lanjut, yuk. Seorang filsuf dan penulis produktif serba bisa asal Prancis, mengemukakan soal kebebasan berbicara dan toleransi beragama. Ia adalah François-Marie Arouet, atau yang lebih dikenal dengan nama pena, Voltaire. Dia menekankan bahwa kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang tidak bisa diambil oleh pemerintah atau institusi manapun, serta sangat keras membela kebebasan sipil dengan vokal, dan selalu memiliki resiko terkena undang-undang sensor ketat dari otoritas monarki Katolik Perancis. Ia juga salah satu aktor utama dalam kampanye-kampanye untuk menghapus otoritas imamat dan aristomonarki, serta mendukung monarki konstitusional yang lebih melindungi hak-hak rakyat. Voltaire memandang burjuasi Prancis terlalu lemah dan tidak efektif, aristokrasi sebagai parasit dan korup, rakyat jelata itu bodoh dan percaya tahayul, serta gereja sebagai kekuatan statis dan menindas yang eksis hanya sebagai pengimbang kekejaman raja. Voltaire mengatakan bahwa demokrasi hanyalah menyebarkan kebodohan massa, dan hanya raja yang tercerahkanlah, yang dapat membawa perubahan. Ini semua disebabkan oleh konstruksi sosial dan tingkat buta huruf pada waktu itu yang sangat tinggi, sehingga Voltaire juga memandang bahwa peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan rasional raja. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau merupakan filsuf Prancis yang pikiran-pikirannya sangat memengaruhi revolusi Prancis dan perkembangan politik modern, serta merupakan orang yang meletakkan dasar-dasar pemikiran edukatif. Rousseau juga terkenal dengan bukunya The Social Contract, yang menegaskan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama, namun sistem sosial dan politik harus mengorbankan kebebasan individu demi kepentingan bersama. Kebebasan individu hanya dapat dihormati sejauh tidak merugikan kebebasan orang lain. Rousseau menyatakan bahwa pemerintah harus mewakili kehendak rakyat dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Ia menolak pembagian kelas sosial yang tajam dan menyerukan adanya redistribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih merata. Rousseau juga menekankan pentingnya pendidikan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk berkembang. Denis Diderot. Denis Diderot adalah seorang penulis dan filsuf Prancis yang dianggap sebagai salah satu pemimpin gerakan pencerahan di Prancis, dan terkenal melalui prestasi terbesarnya di bidang ensiklopedi hingga ia dijuluki sebagai Bapak Ensiklopedia. Pemikiran politik Diderot dimulai dari kritiknya terhadap monarki dan tuntutannya akan perubahan sosial yang lebih demokratis. Ia memperjuangkan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemerintah mereka dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Diderot sangat menentang sistem feodal karena dinilai terlalu eksploitatif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Diderot menegaskan pentingnya kebebasan berpikir, berbicara, dan mengeluarkan pendapat, serta menolak segala bentuk sensor dan pengawasan atas media, karena dapat mereduksi hak-hak asasi manusia, dalam hal ini kebebasan individu, untuk memperoleh informasi dan mempertahankan privasi. Ia terkenal sangat menentang diskriminasi, bahwa seseorang tidak lebih baik dari orang lain hanya karena ia berasal dari kelompok, keturunan dan agama tertentu. Mary Wollstonecraft. Seorang filsuf, penulis dan feminis Inggris, Mary Wollstonecraft, mengajukan konsep tentang kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi politik yang lebih besar untuk perempuan. Dia memandang bahwa pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan dijalankan oleh para pemimpin yang terampil dan terdidik, alih-alih elit politik dan keluarga kerajaan. Mary sangat percaya pada hak asasi manusia dan menganggap bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya dan terlibat dalam proses politik. Dia menentang sistem monarki dan aristokrasi, yang menurutnya telah membatasi kebebasan dan kesempatan bagi banyak orang. Dalam bukunya yang terkenal, A Vindication of the Rights of Women, Mary mengadvokasi kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.
Dia menunjukkan bahwa pandangan tentang perempuan hanya cocok untuk memenuhi peran domestik dan merawat anak-anak adalah tidak adil dan merugikan. Mary juga sangat menentang anggapan umum yang melihat perempuan sebagai objek keinginan laki-laki semata, dan menyerukan perlunya merekonstruksi cara berpikir manusia terhadap perempuan secara sosial dan kultural. Dia menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa mereka juga dapat berkontribusi di dalam masyarakat secara signifikan. Ini hanyalah masalah pendidikan perempuan yang buruk ketika itu, yang menyebabkan mereka terlalu banyak bergantung pada laki-laki dan menjadi tidak mandiri. Mary menuntut agar perempuan diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang sama seperti laki-laki, agar mereka dapat mengambil peran yang lebih penting dalam masyarakat. Mary juga mengevaluasi kembali konsep-konsep seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial, yang menjadi dasar revolusi Prancis dalam bukunya, An Historical and Moral View of the French Revolution. Dia mengkritik elit politik dan aristokrasi yang telah mengambil alih kekuasaan di Prancis, dan menekankan pentingnya partisipasi politik dari semua lapisan masyarakat. Immanuel Kant. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman dan intelektual utama abad pencerahan, yang karya-karyanya telah banyak menginspirasi gerakan-gerakan filosofis pasca pencerahan, salah satunya ialah idealisme Jerman. Hampir semua filsuf-filsuf barat berada dalam pengaruhnya, sekelas Fichte, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Habermas, John Rawls, Kierkegaard, Max Weber, Foucault, Chomsky, dan masih banyak lagi. Kant terkenal dengan teorinya tentang moralitas dan etika, yang menawarkan gagasan soal imperatif khususnya imperatif kategoris, yang memandang bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan maksim universal, yaitu prinsip moral yang dapat diterapkan pada semua orang dalam situasi yang sama. Kewajiban moral, atau perintah moral ini, diyakini ada pada setiap manusia sebagai subjek rasional murni. Dalam hubungannya dengan negara, Kant mengemukakan bahwa negara harus didasarkan pada kekuasaan hukum dan bukan kekuatan semata, sehingga dapat menjamin akses keadilan terbuka bagi setiap warga negara. Namun, Kant memahami negara hukum hanya sebagai Natuurstaat atau Natuurstaat atau negara penjaga malam saja, yang kewenangannya dalam urusan sosial dan ekonomi sangat minim dan terbatas. Mirip atau sering disamakan dengan negara hukum liberal, di mana frasa laissez-faire, laissez-passer, atau segala kegiatan ekonomi harus diserahkan ke pasar, menjadi sangat relevan. Dalam karyanya yang terkenal, Menuju Perdamaian Abadi, Kant menawarkan 3 prinsip utama untuk mencapai perdamaian dunia yang abadi. Pertama, dia mengusulkan bahwa negara-negara harus memperjuangkan sistem pemerintahan yang demokratis, untuk mengakomodir hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, serta menjalankan sistem perwakilan yang adil. Kedua, ia menekankan pentingnya perdamaian antar negara, yang dapat dicapai melalui kerjasama internasional dan konfigurasi konflik lewat perundingan. Ketiga, Kant mengemukakan bahwa hak asasi manusia harus dihormati secara universal, dan negara harus menghormati hak-hak tersebut dalam hubungan mereka dengan negara-negara lain. Bagaimanapun, Kant adalah seorang pemikir besar, yang bidang bahasanya terlalu luas dan saling berkaitan satu sama lain. Tentu saja kita harus menyiapkan sesi khusus untuk Kant. Ide-ide pencerahan sangat mempengaruhi politik praktis ketika itu, seperti misalnya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis pada 1789. Penguasa Eropa seperti Catherine II dari Rusia, Joseph II dari Austria dan Frederick II dari Prusia, mencoba menerapkan gagasan pencerahan tentang toleransi beragama dan politik, yang kemudian dikenal sebagai absolutisme tercerahkan. Banyak tokoh politik dan intelektual utama di balik Revolusi Amerika yang terlibat dalam diskursus pencerahan. Misalnya seperti Benjamin Franklin, yang mengunjungi Eropa berulang kali dan berkontribusi secara aktif pada debat ilmiah dan politik di sana, kemudian membawa ide-ide terbaru ke Philadelphia. Sedangkan Thomas Jefferson dengan cermat mengikuti gagasan-gagasan pencerahan di Eropa dan memasukkan beberapa cita-cita pencerahan ke dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ditindaklanjuti oleh James Madison, dengan memasukkan cita-cita ini ke dalam Konstitusi Amerika Serikat selama penyusunannya pada tahun 1787.
Nah, itulah gambaran singkat mengenai filsafat politik di era pencerahan. Minggu depan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat politik di era romantis dan modern awal. Penting untuk diperhatikan, kadang, periode filsafat dalam pembahasan kita disusun berdasarkan tahun kemunculan tokoh-tokoh dalam sejarah, dan bukan berdasarkan karakteristik ide dan gagasannya. Jangan lupa nyalakan lonceng ya, hehehe, mantap!